Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Manga One Piece chapter 1100 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Bagaimana tidak, ada rumor yang mengatakan bahwa di chapter 1100 nantinya akan menjadi awal membuka bagi Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army untuk melakukan pemberontakan secara besar-besaran yang tidak disadari oleh pemerintah dunia. Tentu saja jika ini terjadi, maka sudah dapat dipastikan gelombang pertempuran besar benar-benar akan segera terjadi di dunia One Piece. Nah, sampai di sini apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, sebenarnya konflik yang terjadi di Pulau Egghead berkaitan dengan abad kekosongan atau Void Century, di mana inilah alasan terbesar kenapa pemerintah dunia ingin menghabisi Dr. Vegapunk, karena Dr. Vegapunk sendiri terlalu jauh dalam meneliti sumber energi yang pernah digunakan oleh kerajaan kuno. Itu sebabnya kenapa pemerintah dunia mengirimkan Sensei Garcia Saturn yang merupakan dewa pertahanan ilmiah yang memang pada dasarnya mengatasi permasalahan yang berkaitan tentang abad kekosongan atau Void Century. Nah, jelas melihat situasi di Pulau Egghead yang saat ini benar-benar kacau, membuat kelompok bajak laut topi jerami harus segera menyelamatkan Dr. Vegapunk. Tentu saja hal ini karena Dr. Vegapunk sendiri menjadi kunci penting tentang bagaimana kerajaan kuno pernah memiliki sebuah teknologi modern dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan yang menyebabkan kerajaan kuno dihancurkan oleh 20 aliansi kerajaan yang bersatu atau yang sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia. Perlu diingat, tujuan Monkey D. Dragon membentuk organisasi Revolutionary Army salah satunya untuk melanjutkan tekad dari Profesor Clover untuk mengungkap hal tersebut. Jadi cukup masuk akal kenapa Oda Sensei seperti memperlihatkan kedekatan antara Monkey D. Dragon, Dr. Vegapunk, dan Profesor Clover. Artinya, apakah mungkin di chapter 1100 nantinya Monkey D. Dragon benar-benar akan segera terlibat dalam insiden di Pulau Egghead? Sekaligus, mungkin ini juga menjadi sebuah kesempatan emas bagi organisasi Revolutionary Army untuk menghabisi salah satu petinggi di pemerintah dunia, yaitu Sensei Garcia Saturn. Tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua para fan One Piece merasa bahwa saat ini Oda Sensei seperti masih terus menekankan jika kisah masa lalu Kuma ini cukup penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Dan di flashback ini pun, kita akhirnya mengetahui betul bagaimana kisah menyedihkan Kuma, mulai dari terbentuknya organisasi Revolutionary Army, dan siapa ras dari Kuma yang sebenarnya, serta hubungannya dengan Bonnie. Bukan hanya itu saja, sosok Sensei Garcia Saturn yang juga di dalam kisah flashback Kuma pun seolah menjelaskan bahwa Gorosei Saturn akan menjadi villain utama di Arc Egghead kali ini. Sehingga hal ini pun seolah menjelaskan Kuma akan segera datang ke Pulau Egghead. Dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan hal ini juga akan memancing pergerakan dari organisasi Revolutionary Army untuk datang ke Pulau Egghead. Nah, seperti yang kita tahu pada manga One Piece chapter 1064, salah satu satelit Dr. Vegapunk yaitu Saka pernah menghubungi Monkey D. Dragon bahwa dia sebentar lagi akan mati. Tentu saja hal ini seolah menjelaskan bahwa Monkey D. Dragon menyadari betul jika Dr. Vegapunk sedang dalam bahaya besar. Itu sebabnya inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army wajib terlibat dalam insiden di Pulau Egghead. Selain itu, mungkin ini juga menjadi sebuah jawaban kenapa Bartolomeo Kuma melemparkan Nico Robin ke Tequila Wolf hingga pada akhirnya organisasi Revolutionary Army berhasil menemukan Nico Robin.
Yap, seperti yang kita tahu bahwa organisasi Revolutionary Army ini menganggap Nico Robin sebagai Light of Revolution atau cahaya revolusi. Artinya, Nico Robin sendiri menjadi satu-satunya harapan bagi organisasi Revolutionary Army untuk menghancurkan kedikdayaan pemerintah dunia yang telah dibangun sejak ratusan tahun lamanya. Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, Dragon telah berjanji bahwa kematian Profesor Clover tidak akan sia-sia begitu saja. Ya, Monkey D. Dragon dengan organisasi Revolutionary Army-nya akan berusaha mewujudkan tekad dari para penduduk Ohara. Dan secara tidak langsung, hal ini juga seolah menegaskan bahwa tujuan organisasi Revolutionary Army dan kelompok bajak laut topi jerami memiliki sebuah tujuan yang sama. Ya, di mana mereka ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan atau Void Century. Sehingga kedatangan organisasi Revolutionary Army ke Pulau Egghead akan menjadi awal terbentuknya aliansi antara kelompok bajak laut topi jerami. Dan hal ini juga akan menjadi awal pertemuan dari sang baka Sencho Mugiwara Luffy dan ayahnya yaitu Monkey D. Dragon. Lalu kemudian di sisi lain, pada manga One Piece chapter 1099 kemarin, ada sebuah petunjuk yang telah diberikan oleh Oda Sensei melalui perkataan Kuma dan Monkey D. Dragon. Ya, Kuma mengatakan kepada Monkey D. Dragon bahwa dirinya ingin sekali bertarung dengan organisasi Revolutionary Army untuk yang terakhir kalinya. Dragon pun kemudian menanggapi dengan mengatakan bahwa takdir angin akan segera mempertemukan mereka. Dengan kata lain, baik Kuma ataupun Dragon akan segera bertemu dan bertarung bersama-sama di Pulau Egghead. Sehingga janji Kuma kepada Dragon pun akan ditepati di sini. Selain itu, apabila kita melihat Luffy yang sudah kehabisan stamina dan tidak bisa bertarung lagi, serta bagaimana kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini berhadapan langsung dengan Gorosei Saturn menjadi sebuah bukti nyata bahwa kelompok bajak laut topi jerami dan aliansinya benar-benar sedang membutuhkan bantuan. Jelas ini akan sangat amat menarik jika nantinya pertarungan kelompok bajak laut topi jerami, Kuma, dan Monkey D. Dragon melawan Gorosei Saturn akan terjadi di Pulau Egghead, maka ini akan menjadi sebuah pertarungan bersejarah. Dan bisa jadi kekuatan buah iblis Nikyu no Mi akan menjadi kunci penting untuk mengalahkan Gorosei Saturn. Sehingga kematian Gorosei Saturn nantinya akan menjadi mimpi buruk bagi pemerintah dunia. Dan keseimbangan di dunia One Piece pun tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, gelombang arus pertempuran terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece tidak dapat dihindari lagi oleh siapapun. Nah, itu tadi merupakan prediksi manga One Piece chapter 1100. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.